Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Akuntansi Agribisnis. Pada kali ini kita akan membicarakan pokok bahasan aktiva tetap, surat berharga, dan piutang. Ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah penilaian aktiva tetap, yang kedua surat-surat berharga, dan yang ketiga adalah piutang dagang. Aktiva ini bisa kita kategorikan atas 2. Yang pertama adalah aktiva tetap dan yang kedua adalah aktiva yang tidak berwujud. Aktiva tetap ini merupakan aktiva yang memiliki bentuk fisik. Nah, biasanya dia bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti halnya tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain. Nilai aktiva tetap ini akan menurun karena adanya faktor penyusutan atau depresiasi. Kecuali tanah ya. Tanah ini merupakan suatu aktiva tetap yang unik ya karena harga beli tanah tidak disusutkan seperti halnya aktiva tetap lain karena kegunaan dari tanah ini tidak menurun selama berjalannya waktu. Nah, aktiva tetap ini bisa kita hitung harga pokoknya yaitu dari harga beli aktiva tersebut ditambah dengan PPN yang dikenakan serta biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh dan memasang aktiva tersebut sampai aktiva itu siap untuk digunakan. Misalnya, jika perusahaan memiliki aktiva tetap berupa bangunan, maka harga pokok dari aktiva tersebut adalah biaya izin bangunan ditambah dengan biaya arsitek serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendirikan bangunan tersebut. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami dalam menghitung penyusutan aktiva tetap. Yang pertama adalah perkiraan umur kegunaan atau umur ekonomis, yaitu periode di mana perusahaan bisa memanfaatkan aktiva tersebut. Yang kedua adalah perkiraan nilai sisa, yaitu nilai kas yang diharapkan dari aktiva tersebut sampai umur ekonomisnya. Dan yang ketiga adalah harga perolehan yang dapat disusutkan, yaitu selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa. Untuk menghitung penilaian penyusutan aktiva tetap bisa dilakukan dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua metode jumlah unit produksi, yang ketiga adalah metode saldo menurun berganda, dan yang keempat adalah metode sum of years digit. Untuk perhitungan depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus, ini kita asumsikan bahwa depresiasi atau penyusutannya akan sama setiap tahun. Nah, penyusutan dengan garis lurus adalah rasio antara harga perolehan dengan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis aktiva tersebut. Sedangkan untuk metode yang kedua yaitu jumlah unit produksi bisa kita hitung dari rasio antara harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan unit produksi selama umur kegunaannya. Untuk metode saldo menurun berganda, maka tingkat penyusutan per tahun bisa kita ukur dari rasio antara 1 per umur kegunaan dikali 2. Sedangkan untuk metode sum of years digit dalam jumlah digit tahun bisa kita hitung dari rasio N dikali N tambah 1 per 2 atau penyusutannya bisa kita hitung dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dikali dengan digit tahun per jumlah digit tahun. Misalkan kita punya satu contoh kasus, sebuah kendaraan dibeli dengan harga 180 juta pada 1 Januari 2019. Umur ekonomis kendaraan diperkirakan selama 20 tahun dan pada akhir umur ekonomisnya kendaraan tersebut masih memiliki nilai sisa sebesar 20 juta. Nah, setiap tahun kendaraan tersebut diharapkan bisa dikendarai sejauh 80.000 km. Maka hitunglah nilai penyusutan dengan menggunakan keempat metode penyusutan yang telah kita pelajari. Selain aktiva tetap, kita juga mengenal adanya aktiva yang tidak berwujud. Nah, aktiva yang tidak berwujud ini adalah aktiva yang tidak memiliki wujud secara fisik. Biasanya merupakan suatu hak atau keuntungan yang bisa dirasakan sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dengan aktiva tak berwujud ini, kita memiliki hak untuk melakukan sesuatu terhadap aktiva tersebut. Nah, misalnya berupa hak paten, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada si pemegang paten untuk memproduksi atau menjual suatu penemuan secara eksklusif. Bisa juga aktiva tak berwujud itu berupa hak cipta, yaitu hak yang untuk memproduksi atau menjual buku, komposisi musik, film, dan hasil seni lainnya.
Bisa juga aktiva tak berwujud itu berupa merek dagang, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu produk dan jasa, atau berupa franchise atau lisensi, yaitu suatu hak yang diberikan pada perusahaan atau pemerintah untuk menjual barang dan jasa menurut kondisi tertentu. Aktiva tak berwujud bisa juga berupa leasehold atau pembayaran di muka yang dilakukan oleh penyewa untuk menggunakan aktiva tetap yang dimiliki oleh orang yang menyewakan. Atau bisa juga berupa goodwill, yaitu kelebihan harga beli yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap harga pasar dari aktiva neto yang dimiliki oleh perusahaan yang dibelinya. Untuk akuntansi aktiva yang tidak berwujud, maka harga perolehan dari aktiva tidak berwujud akan didebit pada daftar hitung aktiva, kemudian diamortisasi sebagai biaya usaha selama periode umur kegunaan dari aktiva tersebut. Konsep amortisasi ini sama dengan konsep penyusutan pada perhitungan aktiva tetap. Contoh kasusnya, misalkan perusahaan membayar sebesar 170 juta untuk membeli paten pada tanggal 1 Januari 2019, di mana umur ekonomis paten diperkirakan 5 tahun. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka buatlah jurnal saat perolehan dan saat amortisasi paten tersebut. Contoh kasus yang kedua, misalkan suatu perusahaan A membeli aktiva tidak berwujud kepada perusahaan B dengan harga 10 miliar. Kemudian kewajibannya adalah sebesar 1 miliar. Berdasarkan informasi tersebut, maka hitunglah goodwill yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Bentuk aktiva lainnya bisa berupa surat berharga, yakni seperti saham, obligasi, ataupun surat berharga lain yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka penanaman sementara untuk memanfaatkan dana yang tidak digunakan. Ada beberapa sifat dari surat berharga. Yang pertama adalah mempunyai pasar, sehingga bisa diperjualbelikan dengan segera. Kemudian pemilikannya dilakukan dengan maksud untuk dijual kembali dalam jangka waktu yang dekat. Kemudian pemilikannya juga dilakukan tidak dengan maksud menguasai perusahaan lain. Dan harga perolehan surat berharga merupakan harga beli dan biaya lain-lain yang terjadi selama transaksi. Misalnya biaya untuk komisi maklar. Nah, bentuk aktiva berikutnya adalah piutang dagang, yaitu penundaan pembayaran oleh pelanggan atas pembelian atau jasa yang telah mereka manfaatkan. Misalkan piutang dagangnya memiliki syarat penjualan 2/10 N/30, artinya bahwa piutang itu harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari, tetapi jika dia melunasinya dalam jangka waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Berikutnya, untuk menghitung jangka waktu penagihan piutang, bisa kita hitung dengan menggunakan rumus saldo rata-rata piutang dagang dibagi dengan penjualan per hari. Untuk materi hari ini, kita merujuk kepada beberapa daftar pustaka seperti pada slide, dan untuk berikutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.